Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Tentu Ibu berharap kabar kita baik semua. Pagi ini Ibu bersantai, menikmati secangkir teh dan juga roti. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu ingin menikmati roti ini bersama teh yang sudah Ibu sediakan. Roti ini sudah Ibu bagi menjadi 5 bagian. Ibu akan menikmati belahan bagian yang pertama dari roti ini. Sisa 4 bagian yang tersisa. Satu bagian yang akan Ibu makan ini adalah merupakan bagian dari roti yang Ibu belah ini. Yang Ibu pegang ini adalah 1/5 roti ini. Nah, tadi 1/5 Ibu belah untuk Ibu makan. Sekarang sisa 4/5. Kemudian Ibu belah lagi, mengambil 2 bagian dari 4/5 ini. Sisanya yang ada adalah 2/5 dan 3/5 akan Ibu makan. Dari mana dapat 3/5? 1/5 yang Ibu belah pada awal tadi, Ibu tambah dengan 2/5 yang baru Ibu belah, dan akan Ibu nikmati roti ini sebanyak 3/5. Paham ya anak-anak? 5/5 atau 1 tadi, Ibu ambil 1/5, Ibu ambil lagi 2/5, berarti yang Ibu makan adalah 3/5 dan sisanya 2/5. Nah anak-anak semua, sekarang Ibu memiliki 2 buah sosis yang Ibu sudah potong-potong. 1 buah sosis yang ini Ibu potong sebanyak 5 bagian yang sama besar. Berarti ini 1/5. Kemudian sosis yang kedua Ibu potong menjadi 10 bagian yang sama besar. Nah, selanjutnya sosis ini 1/5 ditambah 2/10 sama dengan 4/10, atau 1/5 ditambah 2/10 sama dengan 2/5. Baik anak-anak semua, tadi kalian sudah menyaksikan sebagian video yang menggambarkan tentang pecahan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari untuk lebih memantapkan pemahaman kita tentang pecahan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, simak dan tonton video Ibu sampai selesai. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Salam sehat. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Ibu berharap kabar kita semua baik hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai, anak-anak sekalian, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Kalau kemarin kita mengenal tentang pecahan, pengertiannya, kemudian pecahan yang senilai, juga kemarin kita belajar tentang pecahan
di antara dua pecahan, kemudian kedudukan pecahan pada garis bilangan, juga menentukan mana pecahan yang nilainya lebih besar atau mana pecahan yang nilainya lebih kecil, atau membandingkan dua buah pecahan. Dan hari ini kita akan belajar kelanjutan dari materi kita yang kemarin. Dan kita akan belajar tentang operasi hitung pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian kita akan mengaitkannya pada garis bilangan dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah kita sehari-hari. Jadi setelah kita belajar ini nanti diharapkan anak-anak semua dapat melakukan operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan pecahan, dan menerapkan konsep pecahan itu dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Baik anak-anak semua, kita lanjutkan lagi. Di sini kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal, dalam bentuk persen, dalam bentuk per mil, dan sebaliknya. Dari bentuk desimal ke pecahan biasa, dari persen ke pecahan biasa, dan dari per mil ke pecahan biasa. Sekarang kita mulai dengan desimal. Desimal ditandai dengan penggunaan koma. Artinya ada bilangan desimal, berarti bilangan itu ditandai dengan penggunaan bilangan koma, dengan penggunaan tanda koma. Kita sering melihat contoh seperti 0,8, 2,5, 12,7, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh bilangan desimal. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal? Seperti kita lihat contoh di nomor 1 ini, ya, 4/5. Ini adalah bentuk pecahan biasa, pembilangnya 4, penyebutnya 5. Kita disuruh mengubah ke pecahan desimal. Kalau kita menggunakan kalkulator ya mudah. 4 bagi 5 nanti ketemu dia di kalkulator itu. Tapi kita belajar mencari konsep mencarinya, ya, tanpa menggunakan alat bantu hitung. Yang pertama adalah kita harus mengalihkan dengan angka yang sama. Kemudian, kenapa kita mengalihkan angka yang sama? Supaya adil, pembilang dikalikan dengan angka yang sama dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama. Tetapi juga perlu kalian ingat, syaratnya tidak hanya dikalikan dengan angka yang sama, tetapi penyebutnya ini nanti harus kita kalikan dengan suatu bilangan yang merupakan kelipatan 10. Ya. Kenapa nanti kelipatan 10? Karena nanti tinggal bisa kita membagikannya. Kalau pembilang dibagi dengan kelipatan 10, akan mudah kita membuatnya ke dalam bentuk desimal. Sekarang di sini 4/5. 5 ini kali berapa supaya dapat 10? Kelipatan 10, ya mulai dari 10 ya, berarti 5 kali 2. Nah, karena di sini 5 kali 2 berarti 4-nya juga 4 kali 2. 4 kali 2 8, 5 kali 2 10. Berarti 8/10. Nah, di sini sudah kelihatan penyebutnya adalah kelipatan 10. Karena dia kelipatan 10, maka 8 bagi 10 itu adalah 0,8. Jadi, kalau dibagi dengan 10 berarti satu angka di belakang koma. Sekarang kita lihat lagi contoh nomor 2. 17/25. Sekarang kita lihat penyebutnya adalah 25. Nah, di sini 25 ini kali berapa supaya dapat 10? Kan tidak mungkin sudah. Berarti kali berapa? Kali berapa supaya dapat 100? Perkalian adalah dengan bilangan 4. Berarti 25 kali 4, 17-nya juga kalikan 4, harus sama. 17 dikali 4, 68. Ya. Kemudian, 25 kali 4, 100. Maka, 68 bagi 100 tinggal kita ubah ke bentuk desimalnya 0,68. Karena dia 2 di belakang koma. Sekarang nomor 3.
11/125. Di sini kita lihat bilangan 125 penyebutnya kali berapa supaya dia mendapatkan kelipatan 10. Kita lihat di sini kalau kali untuk mendapat kelipatan 10 sudah kelebihan. Kelipatan 100, kelipatan menjadi 100 juga kelebihan. Berarti kali berapa supaya hasilnya 1000. Nah, berarti 125 dikali 8. 11 dikali 8. Sehingga hasilnya 11 kali 8 sama dengan 88. 125 kali 8 hasilnya 1000. Sama dengan 0,088. Ini bentuk desimal dari 11/125. Nah, paham ya? Sekarang kita lihat bagaimana mengubah desimal ke pecahan biasa. Sebaliknya ya. Kalau tadi dari pecahan biasa ke desimal, sekarang mengubah desimal ke pecahan biasa. Kita lihat di sini 0,8. Ini sama dengan 8/10 ya. Nah, 8/10 supaya bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan bilangan yang sama. Ini karena bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 2. 8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Berarti hasilnya 4/5. Sama ya dengan ini tadi kebalikannya. 0,8 sama dengan 4/5. 4/5 sama dengan 0,8. Sekarang contoh nomor 2, 0,68. Berarti 68 dibagi 100. Nah, 68 bagi 100 bisa kita sederhanakan lagi. Kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu bagi 4. 100 juga kita bagikan dengan 4, menghasilkan 17/25. Ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Sekarang soal nomor 3, 0,088. Kita mau ubah ke pecahan biasa. 88/1000 karena dia 3 di belakang koma. Kita cari dengan bilangan yang sama. Kita bagi dengan berapa? 8. Ini bagi dengan 8. Dapatnya 11/125. Ini tidak bisa disederhanakan lagi. Dan ini sudah bentuk pecahan yang paling sederhana. Berarti 0,088 diubah ke pecahan biasa menjadi berapa tadi? 11/125. Berikut kita akan mengubah bentuk persen. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian persen. Persen itu adalah angka yang menunjukkan nilai pecahan dengan penyebut 100. Ditulis simbolnya seperti ini. Sering kan kalian melihat simbol dari 100 itu atau 100% itu. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk persen? Ada 3 cara. Ada 3 cara mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Kita lihat contoh soal berikut ini. Ubahlah 3/5 ke bentuk persen. Cara yang pertama, 3/5 ini kita kalikan dengan 100%. Berarti 3 kali 100 dibagi 5. Persennya, simbol persennya tinggalkan dulu di belakang. 3 kali 100, 300/5. 300/5 sama dengan 60. Berarti dia dapatnya 60%. Cara yang kedua, kita kalikan penyebutnya dengan suatu bilangan sehingga didapatkan nanti penyebutnya ini ketika dikalikan dengan satu bilangan hasilnya 100. Ya. Nah, sekarang di sini 3/5 tadi. 5 kali berapa supaya dapat 100 kali 20. Berarti pembilangnya 3 tadi kita kalikan dengan 20. 5 juga kita kalikan dengan 20. Hasilnya 3 kali 20, 60. 5 kali 20, 100. Sehingga menghasilkan 60 bagi 100 itu sama dengan 60%. Per 100 itu sama dengan persen. Sekarang cara yang ketiga. 3/5 sama dengan berapa persen?
Kita tulis seperti ini dulu. Nah, di sini kan 100 tadi, per 100. Berarti 100 dibagi dengan penyebutnya 5, kemudian kalikan dengan pembilangnya 3. 10 dibagi 5, 20. 20 dikalikan lagi dengan 3, hasilnya 60. Berarti jawabannya 60%. Ada 3 cara ini. Kalian bisa pilih cara yang mana yang lebih mudah. Karena hasilnya pasti sama. Dan kalau kalian mengerjakan suatu soal, masih ragu-ragu apakah jawaban kalian itu benar atau tidak, kalian bisa mencoba tidak hanya menggunakan satu cara, mungkin lebih dari 1, 2, dan lebih memastikan lagi dengan 3 cara. Kalau hasilnya sama, berarti jawaban kamu itu sudah benar dan kamu yakin itu. Nah, sekarang kalau tadi cara mengubah pecahan biasa ke bentuk persen, sekarang cara mengubah persen ke bentuk biasa. Kita lihat contoh 60%. Kita mau mengubah ke pecahan biasa, kebalikan dari yang di atas tadi ya. 60% itu berarti 60 per 100. Kita bagikan dengan bilangan yang sama. 60 bisa dibagi dengan 20 dapat 3. 100 dibagikan dengan 20 dapat 5. Berarti 3 per 5. Berarti sama dengan yang di sini tadi. 3 per 5 sama dengan 60%. 60% sama dengan 3 per 5. Paham ya? Begitu cara mengubah pecahan biasa ke bentuk persen dan sebaliknya. Selanjutnya, kita akan melihat yang per mil lagi. Per mil itu adalah angka yang menunjukkan nilai pecahan dengan penyebut 1000. Ditulis seperti ini. Ini simbolnya. Sekarang kita lihat contoh soal. Ubahlah pecahan 3 per 125 ke bentuk per mil. Berarti kalau dia per mil, dia tadi dikatakan per 100 karena per 1000 karena penyebutnya 1000. Maka 3 per 125, kita harus mengubah penyebutnya dulu, mencari penyebutnya, kalikan berapa supaya hasilnya 1000. Kalikan 8. Berarti 3 juga kita kalikan dengan 8. 3 kali 8, 24. 125 kali 8, 1000. Berarti 24 per 1000, berarti 24 per mil. Ya, paham? Karena kita harus mengubahnya ke per 1000, penyebutnya harus 1000. Kalau tadi persen, kita mengubahnya harus penyebutnya menjadi 100. Kalau 1000, wajib hukumnya kita mengubah penyebutnya menjadi 1000. Dengan mengalihkan penyebut pada pecahan itu dengan bilangan yang hasilnya 1000. Sekarang contoh nomor 2. Ubahlah bentuk 24 per mil ke pecahan biasa. 24 per 1000 sama dengan, kita bagi angka berapa? Kita bagi dengan 8. Kita bagi 1000 dengan 8, hasilnya menjadi 3 per 125. Ini mengubah bentuk per mil ke pecahan biasa atau kebalikan tadi. Paham ya? Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang operasi hitung pada pecahan. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan jika pecahan-pecahan yang dioperasikan mempunyai penyebut yang sama. Jadi kalau penyebutnya belum sama, kita harus menyamakan penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita menjumlahkan pembilangnya di atasnya. Nah, sekarang cara langkahnya untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita menyamakan penyebutnya kalau penyebutnya belum sama. Kemudian setelah penyebutnya sama, kita menjumlahkan pembilangnya. Setelah itu baru setelah kita dapatkan pecahannya itu, kita menyederhanakan pecahannya jika belum sederhana. Artinya membagi dengan bilangan yang sama, sehingga pecahan itu tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, cara yang kedua, yaitu dengan mengalihkan secara silang kedua pecahan, yaitu dengan langkah
Misalnya A per B ditambah C per D. Berarti A kali D ditambah B kali C per B kali D. Kalau pengurangan berarti A per B dikurang C per D menghasilkan A kali D dikurang B kali C dibagi B kali D. Kita lihat ke contoh soal. 2 per 3 ditambah 1 per 5 sama dengan berapa? Cara yang pertama, ini penyebutnya tidak sama ya. Berarti kita menggunakan cara satu dulu. Yang pertama kita menyamakan penyebutnya. 2 per 3 ditambah 1 per 5, kita samakan penyebut. Ini di sekolah dasar kalian sudah belajar menjumlahkan pecahan. Dan kita kembali mengulangi lagi. Kita samakan penyebutnya. Kita ambil 3 kali 5, 15. 15 dibagi 3 dapat 5, 5 dikali 2 dapat 10. 15 dibagi 5 dapat 3, 3 kali 1, 3. 10 ditambah 3, 13 per 15. Jadi kalau penyebutnya sudah sama di sini 15, 15, berarti tinggal kita menjumlahkan pembilangnya. Sekarang kalau sudah selesai kita lihat lagi. 13 per 15 ini apakah sudah bentuk yang paling sederhana? Apa masih bisa dibagi lagi? Dibagi 2 kah, bagi 3, bagi 4? Sepertinya memang tidak bisa lagi. Maka ini sudah paling sederhana. Jadi yang ketiga menyederhanakan pecahan jika belum sederhana itu tidak kita lakukan. Karena 13 per 15 adalah sudah pecahan paling sederhana. Cara yang kedua tadi dengan mengalihkan secara silang. Nah bagaimana seperti ini? 2 per 3 ditambah 1 per 5 misalnya contoh. Berarti 2 dikali 3 ditambah 3 kali 1 per 3 kali 5 sesuai dengan rumus ini tadi. 10 itu didapat dari 2 kali 5. 3 tadi didapat dari 3 kali 1. 10 ditambah 3, 13. 3 kali 5, 15. Sehingga didapat pecahan 13 per 15. Sama ya hasilnya dengan cara satu tadi. Jadi kalian bisa pilih cara mana yang lebih mudah untuk kalian gunakan. Cara satu atau cara dua. Semua bisa digunakan dan hasilnya pasti sama. Tetapi kalau kalian mengerjakan soal, kalau kalian belum yakin jawaban kalian itu, kalian coba dengan dua cara. Sehingga nanti kalian betul-betul yakin apakah jawaban kalian itu benar atau tidak. Baik, selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada pecahan sama dengan sifat-sifat yang berlaku pada bilangan bulat kemarin. Yang pertama sifat komutatif atau pertukaran. 1 per 2 ditambah 3 per 4 itu sama dengan 3 per 4 ditambah 1 per 2. Min 5 per 6 ditambah 1 per 2 itu sama dengan 1 per 2 ditambah min 5 per 6. Hasilnya sama ya. Nah sekarang sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah sekarang 3 per 5 ditambah dalam kurung min 5 per 6. Tutup kurung, artinya mereka dikerjakan duluan ditambah 7 per 5. Itu hasilnya akan sama dengan ketika 3 per 5 ditambah dengan min 6 per 5 ditambah 7 per 5 ini dikerjakan terlebih dahulu. Ini dikerjakan duluan baru ditambahkan 3 per 5. Kalau sebelah sini 3 per 5 ditambah min 6 per 5 duluan baru ditambah 7 per 5 hasilnya sama. Jadi berlaku sifat asosiatif. Yang ketiga adalah sifat pengurangan pecahan. A per C dikurang B per C itu sama dengan A per C ditambah min B per C. Ini sifat yang merupakan lawan dari penjumlahan sehingga berlaku sifat ini. Ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar lagi tentang perkalian dan pembagian pada pecahan. Di sekolah dasar juga kalian sudah belajar ini, tetapi kemari kita lebih memantapkan dan ada pendalaman-pendalaman yang lebih kalian
pelajari lagi di sekolah menengah pertama dibandingkan saat kalian belajar di sekolah dasar kemarin. Perkalian pecahan itu dapat dilakukan dengan langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi kalau perkalian ini tidak masalah ya. Seperti contoh ini 3/7 dikali 5/8 bagi kalian tidak masalah. 3 langsung kalikan dengan 5, 7 kalikan dengan 8, hasilnya 15/56. Soal yang kedua, 4/17 kali 1/4. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4 kali 1/17 kali 4, 4/68. Ini masih bisa disederhanakan. Kalau 15/56 tadi tidak bisa disederhanakan. Kalau ini bisa kita sederhanakan menjadi bagi 4, masing-masing pembilang dan penyebutnya menjadi 1/17. Nah, sekarang bagaimana dengan pembagian? Pembagian ada perbedaan dari perkalian. Pembagian pada pecahan dilakukan dengan mengubah pembagian itu ke bentuk operasi perkalian dan pecahan kedua dibalik. Pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Maksudnya apa? Kita lihat seperti contoh di sini. 5/9 dibagi 2/3. Supaya bisa kita hitung, maka tanda bagi ini kita ubah menjadi tanda kali. Dengan syarat pecahan yang kedua 2/3 ini kita balik menjadi 3/2. Sehingga nanti 5/9 dibagi 2/3 itu sama dengan 5/9 dikali 3/2. Kalau sudah ini kan bentuk perkalian mudah. Kalau perkalian tadi seperti di atas, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka 5 kali 3 sama dengan 15, 9 kali 2 sama dengan 18. Bisa kita sederhanakan dibagi 3 menjadi 5/6. Paham ya? Baik, kita sekarang belajar lagi tentang sifatnya. Operasi perkalian pada pecahan. Juga berlaku sifat komutatif atau pertukaran. 1/2 dikali 3/4. Hasilnya sama dengan 3/4 kali 1/2. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. 1/2 kali 2/3 baru kali lagi 1/4 sama dengan 1/2 kali 2/3 kali 1/4. Ini dapatnya 2/6 kali 1/4, di sini 1/2 kali 2/12. 2 kali 1 2, 6 kali 4 24, 1 kali 2 2, 2 kali 12 24 sama. Jadi berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Baik. Kita lanjutkan lagi dengan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, sifat ini menyatakan bahwa untuk setiap bilangan pecahan PQR selalu berlaku P kali dalam kurung Q tambah R itu sama dengan P kalikan dengan Q ditambah P dikalikan dengan R. Yang keempat, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sifat ini menyatakan bahwa terhadap pengurangan ya di sini tetap pengurangan. Sifat ini menyatakan bahwa untuk setiap bilangan pecahan PQR selalu berlaku P kali dalam kurung Q kurang R itu sama dengan P kali Q dikurang P kali R. Kalau ini tadi dalam penjumlahan ya. Yang ini dalam pengurangan. Baik, sekarang kita lihat bentuk baku. Apa itu bentuk baku? Bentuk baku itu merupakan notasi ilmiah untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Bentuk bakunya adalah A kali 10 pangkat N. Di mana A sama dengan bilangan pokok antara 1 sampai 10, N banyaknya 0 di belakang atau di depan koma. Kita lihat contoh berikut. Nomor 1, 17 juta. Ini merupakan bilangan yang sangat besar.
Kita buat bentuk bakunya adalah 1,7. Dari sini komanya 1 tadi ya, koma berarti di belakangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 1,7 pangkat 10 pangkat 7 kali 10 pangkat 7. Karena dari angka 1 ini ke belakang ada berapa angka? Ada 7. Sekarang kita lihat soal nomor 2. 0,000326. Berarti kita ambil bilangannya di sini 3,26. Berarti komanya ke depan ya. Berarti nanti pangkatnya negatif. 3,26 dari angka 3 ini 1, 2, 3, 4. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 pangkat min 5. Kemudian ada disebut dengan bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat diubah menjadi pecahan biasa. Dan bila diubah menjadi desimal, angkanya berhenti atau berulang. Contohnya 1/3. Kalau kamu klik di kalkulator, 1/3 itu sama dengan 0,3333 dan seterusnya. 4/33 sama dengan 0,1212121212 dan seterusnya. Tetapi ini bilangan rasional karena dia berulang, ya. Berulang, beraturan. Sedangkan yang irasional bedanya adalah bilangan yang tidak dapat diubah menjadi pecahan biasa. Dan bila diubah pun menjadi desimal, angkanya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola. Kalau bilangan rasional tadi ada polanya. Nih, 333 semua. 12, 12, 12, 12 dan dia dapat diubah menjadi pecahan biasa. Kalau irasional contohnya akar 2. Akar 2 kalau kamu tekan di kalkulator itu adalah 1,4142, 13562 dan seterusnya. 2 bagi 17, 0,117647058 dan seterusnya. Ya, itu bedanya bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, sekarang ada 2 masalah Ibu berikan. Dan ini masalah yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep bilangan pecahan. Ada 2 contoh ini, kita lihat sama-sama. Contoh yang pertama, ibu memberi uang jajan Rp60.000 kepada kedua anaknya. Adik mendapat 4/5 dan sang kakak mendapat sisanya. Berapa uang jajan yang didapat masing-masing anak? Nah, sekarang kita jawab sama-sama. Uang jajan adik, berapa tadi? 4/15 bagian. Kita kalikan dengan 60.000 tadi. 4 kali 60 dibagi 15 dapat 16.000. Ini adalah uang jajan adik. Sekarang uang jajan kakak berapa? Ya tinggal kita kurangkan saja 60.000 uang dari ibu tadi. Kita kurangkan dengan uang jajan adik. Kita dapatkan 60.000 dikurang 16.000 adalah Rp44.000 untuk sang kakak. Ya, paham? Ya, atau bisa juga 1 dikurang 4/15 atau 15/15 dikurang 4/15 berarti mendapat 11/15. 11/15 kalikan 60 dapatlah dia nanti 44 uang jajan kakak. Jadi bisa cara yang langsung seperti ini atau juga kita cari bagian si kakak dalam pecahan dulu, kita kalikan dengan 60. Ya, hasilnya sama. Sekarang soal yang nomor 2. Setiap hari peternakan Pak Adul menghasilkan 12,5/7 kilogram telur. Berapakah banyak telur yang dihasilkan peternakan selama seminggu? Kalau seminggu ada berapa? Ada 7 hari. Berarti 7 kali 12,5/7 setiap harinya sama dengan 7 dikali kita jadikan pecahan biasa. 7 kali 22 ditambah 5 hasilnya 89. Ya.
Sekarang 89 dikalikan 7 dibagi 7 atau 7 dengan 7 ini kita coret. Hasilnya 89. Jadi dalam seminggu peternakan Pak Adul menghasilkan 89 kg telur. Paham ya? Nah, ini adalah dua contoh soal kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep bilangan pecahan. Paham ya? Selanjutnya tugas. Ini ada dua soal. Kalian ibu minta untuk mengerjakan. Ditulis soalnya dulu. Kemudian dikerjakan dengan cara mencarinya. Jadi tidak langsung jawab. Soal yang pertama, seorang pegawai mendapatkan upah 1.500.000 per bulan. 1.500.000 rupiah per bulan. 1/6 dari upah yang ia terima digunakan untuk sewa rumah. Dan 3/5 digunakan untuk makan. Kemudian sisa dari upah tersebut ia tabung. Pegawai ini luar biasa ya. Dia betul-betul membagikan dengan baik, mengalokasikan dengan baik gajinya setiap bulan. Bahkan dia bisa menabung. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan jumlah uang untuk sewa rumah yang 1/6 tadi ya. Kemudian jumlah uang untuk makan yang 3/5 tadi. Jumlah uang yang ia tabung dalam bentuk pecahan. Nah, berapa? Kemudian jumlah uang yang ia tabung dalam bentuk nominal rupiah yang ia tabung. Ini contoh soalnya apa? Soal yang harus kalian kerjakan di rumah. Kemudian yang kedua, Isa memiliki persediaan terigu 1/6 kg. Kemudian ia membeli lagi 3 kg. Terigu tersebut digunakan untuk membuat kue 2/5 kg. Hitunglah sisa terigu Isa. Terigu itu apa? Tepung ya. Dia mau buat kue dengan persediaan terigunya ada 1/6 kg. Kemudian ia membeli lagi 3 kg. Dia membuat kue dan menghabiskan 2/5 kg. Nah, sekarang hitunglah berapa sisa terigu yang dimiliki Isa. Jadi ini ada dua soal ya, tugas yang akan kalian kerjakan. Baik anak-anak semua, Ibu kira cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari boleh kalian mengerti. Kalau masih belum paham, silakan kalian menyimak video ini dan kembali mengulang memutarnya, dan juga banyak video-video pembelajaran di internet, di YouTube yang bisa kalian ikuti untuk menambah pemahaman dan wawasan kita dan pengetahuan kita tentang materi hari ini. Ibu kira cukup sekian kita. Ibu berharap kita tetap selalu sehat dan semangat mengikuti semua pembelajaran dan semangat juga menyelesaikan tugas-tugas kita. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari Ibu ajak terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.